Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini berada di rumah beserta keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah. Anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang akhlak terpuji, pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian dapat menunjukkan akibat dan juga manfaat orang yang bersikap pemaaf dan juga bersikap adil, tanggung jawab dan bijaksana, sehingga kalian benar-benar mempraktikkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu manfaat pemaaf, yaitu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-afu, yaitu Maha Pemaaf. Sebagai wujud Allah Subhanahu wa taala bersikap al-afu, kemudian cinta kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita lebih tinggi. Dan selain itu, dengan sikap pemaaf kita, maka kita akan dicintai oleh orang lain. Kita akan banyak memiliki teman karena sikap kita yang pemaaf. Dan tentunya ketika kita sudah memiliki banyak teman, maka hidup kita akan tenang, damai dan sejahtera dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita bergaul. Kemudian sebaliknya, kalau kita memiliki sifat yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka keburukannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tentunya orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, berarti di dalam hatinya terpendam sikap dendam. Dalam hatinya terikat dengan godaan setan. Kenapa? Karena sikap dendam itu merupakan perbuatan setan. Kalau dalam hati kita sudah memiliki perbuatan sikap dendam, berarti hati kita telah digoda, dijajah oleh setan. Dan kalau hati kita sudah tergoda oleh setan, maka tingkah laku kita tidak akan pernah berbuat baik. Tingkah laku kita justru akan selalu berbuat kejahatan, merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Inilah akibat bagi kita yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Manfaat sikap tanggung jawab. Orang yang tanggung jawab itu akan dipercaya oleh orang lain. Karena orang yang bertanggung jawab berarti dia telah melakukan amanah dengan baik. Dengan sikap tanggung jawab, maka kita akan dapat melatih diri kita untuk bersikap mandiri. Kita akan dapat hidup tenang, sehingga kita selalu terhindar dari sikap pengecut yang dibenci oleh orang lain. Jadi kalau tanggung jawab selalu melekat dalam diri kita, maka orang lain akan percaya dengan kita. Berarti kita
telah melakukan amanah dengan baik, dan berarti kita telah melakukan kewajiban dengan baik. Dan sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia akan dibenci oleh orang lain. Orang lain tidak akan pernah dekat dengan kita. Karena yang namanya orang tidak bertanggung jawab berarti dia memiliki sikap pengecut. Ini yang dibenci oleh orang lain. Kalau orang lain sudah tidak mau berdekatan dengan kita, bekerja sama dengan kita, lantas dengan siapa kita harus bekerja sama? Padahal dalam hidup kita di dunia ini butuh kerjasama dengan orang lain. Akan tetapi kalau orang lain sudah tidak percaya dengan kita, maka hidup kita akan serba salah. Hidup kita tidak akan pernah damai tanpa bekerja sama baik dengan orang lain. Oleh karena itu, ingat, tanggung jawablah atas apa yang kalian lakukan. Selanjutnya yaitu manfaat adil. Orang yang adil itu akan terhindar dari masalah. Orang yang adil akan selalu menegakkan kebenaran. Selain itu, kita juga akan disenangi oleh orang lain, disenangi oleh teman, karena orang yang adil tidak akan pernah pilih kasih, tidak akan pernah pandang bulu. Hidupnya orang adil itu akan mendapatkan ketenangan, karena dia selalu mementingkan kepentingan bersama daripada mementingkan dirinya sendiri. Dan orang adil pun dia akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam tingkah lakunya selalu menegakkan kebenaran. Selanjutnya sebaliknya, apa akibat orang yang tidak adil? Akibat dari orang yang zalim, dia akan dipenuhi dengan masalah. Bersama siapapun dia akan bermasalah. Dimanapun dia berada dia akan jadi masalah. Kenapa? Karena dalam hatinya hanya mementingkan dirinya sendiri. Masa bodoh dengan orang lain. Dengan mencapai apa yang diinginkannya, sehingga dia menghalalkan segala macam cara. Yang penting dirinya senang, yang penting apa yang dicita-citakan tercapai. Masa bodoh, orang lain sengsara. Sehingga orang yang demikian akan dibenci oleh orang lain, akan mendapatkan sanksi sosial dari orang lain, sehingga dia tidak akan mendapatkan ketenangan hidup, baik hidup di dunia, dan lebih-lebih dia tidak akan tenang di akhirat nanti karena kedzalimannya. Manfaat bijaksana. Orang yang selalu bersikap bijaksana, maka dia akan mendapatkan kedamaian dimanapun dia berada dan bersama siapapun dia bekerja sama. Nah, kenapa demikian? Karena orang yang selalu bersikap bijaksana, dia selalu menjaga perasaan orang lain, sehingga rahmat Allah terus turun kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau melaksanakan sikap bijaksana, dia tidak akan pernah hidup damai, karena di dalam hatinya hanya mementingkan dirinya sendiri. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Pak Guru ucapkan dengan kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.